Salam jumpa sahabat semua, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini sebagai media sarana bagi kita semua untuk belajar untuk melihat, lalu kemudian memperhatikan, mengkaji hal-hal yang kita temukan di tengah masyarakat, lalu kemudian kita diskusikan, kita ulas, kita kaji bersama dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita mau membincang tentang penyakit asam urat, dan untuk membincang tentang topik ini bersama dengan saya dan akan menolong kita semua Dr. Guntur. Salam jumpa, Dokter. Salam jumpa juga, Bu. Dr. Guntur ini mengajar sebagai dosen di FKIK Ukrida dan juga di rumah sakitnya juga ya, Dok ya? Ya, baik. Dokter Guntur, ini kita membincang tentang penyakit asam urat. Saya yakin percaya di antara sahabat yang menyaksikan ini juga ada beberapa sahabat yang mengalami sakit asam urat ataupun kerabat kita juga yang mungkin saat ini mengalami sakit asam urat. Kita mulai di segmen pertama ini. Sakit asam urat itu apa sih, Dok, betulnya? Terus nama asam urat itu sebetulnya temuan siapa? Itu rasanya bahasa awam aja kali, Dok ya. Apa sih penyakit asam urat itu, Dok? Ya, jadi penyakit asam urat itu adalah satu penyakit ya yang ditandai oleh peningkatan kadar asam urat di darah. Ya, mungkin dalam bahasa Inggrisnya uric acid. Jadi terjemahannya itu asam urat ya. Jadi asam urat itu bisa mengenai siapa saja sebenarnya, ya pria ataupun wanita. Meskipun mungkin dari data kita lihat lebih banyak pada pria, tapi tetap bisa mengenai siapa saja. Kemudian penyakit ini memang mempunyai beberapa manifestasi, tapi memang yang paling sering di awam itu nyeri sendi ya, nyeri sendi. Biasanya kadang di masyarakat juga pokoknya nyeri sendi dikit, oh jangan asam urat nih gitu ya. Terus udah gitu dia juga asam urat itu bisa menumpuk juga di jaringan ya, menumpuk jaringan yang membentuk suatu peradangan gout gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu diingat ini salah satunya adalah ini bisa mengenai siapa saja gitu ya, tidak khusus pada satu kelompok tertentu. Bisa mengenai siapa saja. Tadi dokter mengatakan penumpukan apa, Dok? Asam urat, kristal asam urat. Jadi kalau kita lihat itu memang dia ada kayak kristal-kristal asam uratnya ya. Kita bilang kristal monosodium urat. Nah, itu dia biasanya bisa menumpuk di jaringan ya. Bisa menumpuk. Jadi kadar asam urat yang tinggi ya. Nah, itu bisa menjadi predisposisi penumpukan dari kristal-kristal itu di jaringan. Apa penyebab sakit asam urat ini, Dok? Tadi dokter sudah menyebutkan sedikit ya, ada penumpukan ya. Tapi detailnya kira-kira apa yang menyebabkan seorang bisa mengalami sakit asam urat, dan dokter tadi sudah mengatakan semua orang bisa mengalaminya, semua kelompok usia juga bisa mengalaminya. Jadi nggak cuma orang tua ya, Dok? Iya. Orang muda juga bisa. Bisa. Orang muda juga bisa. Perempuan, laki-laki, walaupun lebih banyak kecenderungannya laki-laki. Apa sebetulnya yang menyebabkan, Dok? Ya, jadi secara teoritis itu kalau penyakit asam urat ini adalah dari metabolisme dari purin ya, suatu zat ya di tubuh. Nah, jadi itu bisa pembentukannya berlebihan, overproduksi ya, atau pengeluarannya yang kurang, underekspresi. Nah, memang ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, misalnya dari genetik. Kemudian kalau wanita kalau dari wanita mungkin kalau dia masih usia reproduksi, adanya hormon estrogen itu lebih tanda petik menguntungkan. Kenapa? Karena dia lebih bersifat mengeluarkan ya asam urat itu, sehingga mungkin secara data
mungkin lebih banyak pada pria gitu ya, tapi tetap ada resiko ya tentunya ya, dan memang dari pola makanan tertentu ya bisa mempengaruhi juga asam urat. Bisa mempengaruhi juga. Apa yang menjadi ciri ataupun gejala nih dok asam urat? Dokter tadi mengatakan secara umum begitu ya, masyarakat kita kalau udah sendi dikit, nyeri-nyeri di sendi dikit terus asam urat apa bukan gitu. Bahkan mungkin ada yang mengatakan asam urat apa sama dengan rematik misalkan. Iya, iya. Ciri-cirinya. Jadi kalau rematik mungkin kita kaitkan itu istilah yang lebih umum ya, lebih luas ya. Jadi mungkin ya kayak istilah kita bilang bangsa Indonesia gitu ya, secara umumnya gitu. Terus ada salah satunya misalnya kan ada suku Jawa, Sunda, Batak gitu ya. Nah ini salah satunya masalah rematik yang karena gout, karena ya asam urat gout ini ya. Nah memang kalau gejala yang paling sering itu dan jadi apa rematik juga bisa dikatakan sama dengan asam urat? Tadi saya bilang rematik itu istilah yang luas. Rematik itu ya penyakit sendi. Salah satunya karena asam urat gitu. Jadi bangsa Indonesia ada Jawa, Sunda, Batak gitu loh. Ya jadi itu istilah lebih luas dan istilah ininya subnya gitu loh. Ya jadi istilah yang paling sering ya memang keluhan dan lebih mudah dirasakan ya nyeri sendi ya. Tapi tentunya dia punya kecenderungan tertentu ya. Misalnya dia lebih senangnya sendinya biasanya pangkal ibu jari ya. Pangkal ibu jari ya di sekitar ya, terutama yang jari kaki ya. Kan kadang sampai pasiennya pincang-pincang ya, sulit jalan, bengkak gitu ya. Sampai ada yang bengkak-bengkak. Ya, bengkak kemerahan. Ya, bengkak kemerahan. Bahkan kalau kristal asam uratnya sudah numpuk banyak, dia bisa bentuk kayak benjolan, namanya TOFI. Ada beberapa benjol-benjol itu timbunan deposit dari asam uratnya gitu. Kalau sudah lama sekali pun gitu. Iya, dan tidak diobati dengan baik. Ada ciri-ciri lain lagi kah dok? Kalau yang lain mungkin lebih banyak karena terkait ini ya, dia kalau dia menumpuk di tempat lain ya, misalnya di ginjal, dia jadi batu ginjal segala gitu. Tapi memang yang paling sering ya dijumpai dan gampang dirasakan ya nyeri sendi gitu. Nyeri sendi. Lalu apakah tadi dokter menyebut nyeri sendi ya? Apakah asam urat itu hanya mengenai sendi saja? Ya, jadi asam urat itu tidak hanya mengenai sendi ya, karena tentunya timbunan dari asam urat itu memang sering di sendi, tapi dia tidak hanya di sendi. Tadi seperti saya singgung, organ lain yang sering juga misalnya ginjal gitu ya. Jadi asam urat ginjal ya, asam urat yang tidak terkontrol dan tidak diobati dengan baik itu bisa mempengaruhi kinerja ginjal juga ya, bahkan bisa menjadi faktor resiko pembentukan batu ginjal. Pembentukan batu ginjal. Batu ginjal asam urat. Jadi tidak hanya mengenai sendi saja ya. Lalu apa saja ini kalau gitu komplikasi-komplikasi asam urat itu? Ya, kalau memang kita lihat dari jurnal-jurnal juga banyak juga yang mengaitkan dengan penyakit lain ya asam urat, peningkatan asam urat ini ya. Ada studi-studi ya, meta-analisis. Jadi meta-analisis itu suatu analisa dari beberapa studi ya, kita bikin rangkuman deh gitu ya. Ada yang mengaitkan asam urat ini dengan resiko penyakit stroke. Ada yang mengaitkan dengan peningkatan asam urat ini dengan resiko dari penyakit jantung pembuluh darah gitu ya. Dan saya juga ada sempat membuat meta-analisis juga peningkatan asam urat ini dengan perlemakan hati. Dengan fatty liver, perlemakan hati. Perlemakan hati. Perlemakan. Iya. Apa itu perlemakan hati? Iya, jadi satu kondisi di mana ada jaringan hatinya itu memang ada untuk awamnya ya, lebih gampangnya itu berlemak gitu ya. Jadi kalau mungkin di awam sering bilangnya hatinya kebungkus lemak gitu ya. Hatinya kebungkus lemak. Ya, mungkin awamnya mungkin biar gampang dipahami seperti itu. Ya intinya adanya timbunan lemak di dalam hati gitu ya. Salah satu faktor resikonya adalah peningkatan dari kadar asam urat ini. Oke, baiklah. Tadi dokter kan mengatakan biasanya juga dipicu oleh makanan-makanan tertentu begitu ya dok ya. Kira-kira makanan-makanan apa saja ya dok? Ya. Yang bisa saja memicu sakit asam urat.
Ya, jadi ada beberapa makanan tertentu ya yang memang secara guideline ya memang berisiko nih. Antara lain organ dalam ya, jeroan. Kemudian alkohol ya. Terus kemudian kalau di guideline sebenarnya kalau dari sayur-sayuran tidak menjadi masalah gitu ya. Kan sering orang Artinya ada yang mengatakan kan jangan kebanyakan makan sayur hijau-hijau. Ya, ya, tapi secara guideline tidak masalah itu. Tidak masalah. Justru yang harus kita waspadai ya organ dalam, jeroan ya, sama alkohol. Sama alkohol. Gitu ya. Jadi tadi faktor makanan sebetulnya kalau sayur-sayuran tidak ada masalah begitu ya. Kalau kacang itu loh. Ya, sebenarnya kalau itu bagian dari sayur-sayuran tidak terlalu menjadi masalah ya. Kacang itu. Cuman memang ada yang mungkin dia merasa habis makan kacang terus sendinya sakit gitu ya. Nah, itu kan memang kalau bisa juga faktor kebetulan kan bisa juga gitu ya. Jadi masalahnya bukan pada kacangnya. Iya. Jadi memang ya bisa aja dia memang udah ada masalah asam uratnya gitu ya. Ya sama aja misalnya habis makan di restoran A, lagi musim hujan makan di restoran A, terus habis makan hujan gitu kan, belum tentu karena makan di restoran A jadi hujan gitu ya. Gitu ya. Jadi yang lebih yang lebih bisa menjadi penyebab gitu asam urat jeroan. Berarti, jadi bagian dalam dari daging-daging itu ya. Iya, jeroan. Jadi kalau itu dikonsumsinya terus-menerus, itu bisa membuat meningkatkan asam urat. Meningkatkan asam urat, lalu penumpukan ya. Iya. Penumpukan pengkristalan tadi ya di beberapa tempat begitu. Dan lalu kemudian bisa menimbulkan asam urat. Baik Dok, kita akan lanjut di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang penyakit asam urat. Kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber kita pada episode kali ini Dr. Guntur akan menolong kita. Baik Dok, kita lanjut ya Dok ya. Di segmen yang kedua ini masih tentang penyakit asam urat. Seperti apa diagnosanya Dok? Ya, jadi memang diagnosa itu kita lihat dulu ya klinis dari gejala pasiennya. Ya, apakah tadi ada mengarah ke keluhan dari asam urat itu sendiri. Kemudian kita bisa periksakan beberapa periksaan penunjang ya. Yang paling sering mungkin periksa
darah ya, yaitu periksa kadar asam urat. Ya, selain itu ada beberapa pemeriksaan tambahan lainnya nih. Misalnya kalau pas sendinya bengkak gitu ya, kita ambil aspirasi cairan sendinya. Nah itu teoritis ya, kita periksa di mikroskop nanti bisa kelihatan tuh kristal-kristal asam uratnya gitu ya. Atau pas di sendi kita lakukan ultrasound ya, ultrasound sendi ya, nanti dia kelihatan tuh ada double layernya. Ya, jadi tapi memang yang paling sering di lapangan ya dari keluhan klinisnya bagaimana, terus pemeriksaan fisik ya, ada apa? Tanda-tanda misalnya kelainan di sendi tadi, ada pembengkakan, kemerahan, hangat gitu ya. Terus kita periksa dari kadar asam uratnya. Gitu. Tapi memang disesuaikan ya dengan klinis, balik lagi, makanya penting sekali bagi dokter itu nanti akan periksa secara langsung klinis pasiennya, tidak hanya semata mengirimkan dari misalnya dari keluarga pasien kirim hasil lab gitu kan tanpa periksa pasiennya langsung ya. Karena jadi kalau cukup periksa iya, ya. karena yang kita obati pasien bukan hasil lab. Itu yang seringkali ya kita tekankan, karena bukannya sebagai dokter kita pelit tanda petik oh harus ini nih sama dokternya nih biar ini, kalau numpang nanya aja nggak boleh. Bukan, kalau dokternya tidak lihat pasiennya, hanya lihat hasil lab, itu akan sangat besar sekali kemungkinannya misdiagnosa, ya misinterpretasi. Iya, karena kan yang kita obati pasien. Sama kita mau beli handphone, bukan beli casing. Kalau dikasih lihat casingnya aja, misalnya mau apa iPhone berapa deh gitu ya, iPhone seri berapa, casingnya memang yang tipe itu. Tapi kalau kita dikasih lihat casingnya doang, terus ditanya ini cocok nggak kira-kira buat handphonenya, bisa aja salah kan, bisa aja nggak match. Seenggaknya misalnya warnanya nggak match gitu kan, karena kita belinya handphonenya, bukan casingnya sama. Dokternya kan juga mengobati pasiennya, bukan mengobati hasil lab. Jadi balik lagi, hasil lab tadi itu adalah makanya namanya pemeriksaan penunjang. Ya, utamanya adalah kita lihat, kita anamnesis, kita wawancara pasiennya, kita periksa pasiennya, dan jika diperlukan tambahan lab gitu, penunjang lab gitu ya. penunjang. Jadi namanya dibilang pemeriksaan penunjang. Tadi pemeriksaan penunjang bisa periksa lab atau ambil cairan sendi gitu ya, kita lihat di mikroskop, atau yang ultrasound tadi gitu. Jadi dari data-data itulah nanti dokter akan menegakkan diagnosa. Baru menegakkan diagnosa karena fungsinya pemeriksaan lab melihat katakanlah kadar ya kan, tadi kadarnya berapa sih begitu ya, karena pas saat dia serangan asam urat pun belum tentu kadar di darah tinggi gitu, karena kan kadarnya itu kan yang diperiksa kadar di darah, sedangkan kalau misalnya flare ya serangan gitu, itu kan dia numpuk di jaringan. Ya, jadi balik lagi klinis dan ditambah penunjang. Jadi nggak bisa pemeriksaan penunjang saja gitu. Dan ini juga berlaku sih sebenarnya untuk kasus-kasus yang lain gitu ya. Mungkin atau analogi perumpamaan lainnya, misalnya saya kenal sama ibu, saya udah tahu ibu, terus ibu nitip misalnya beli baju di saya udah tahu sebenarnya kurang. Ini kasusnya malah saya udah tahu ya. Beda apalagi kalau misalnya pasiennya kita belum tahu gitu kan, hanya keluarganya bawa hasil lab. Iya. Gitu kan. Cuman keluarganya bilang misalnya dia mau minta tolong beliin baju gitu kan. Orangnya tingginya sekian, kulitnya warna ini, tolong beliin baju. Nah, pas udah kita beliin kan bisa aja nggak pas. Yang paling bagus adalah ada orangnya, dicoba pakai, kita lihat pas. Demikian juga perumpamaannya kurang lebih kedokteran, dan khususnya topik ini asam urat ya. Jadi dalam menegakkan diagnosa ini, dia misalnya penyakit asam urat atau dia lagi serangan asam urat gitu ya, memang akan lebih baik sekali kalau kombinasi dari faktor dari aspek-aspek itu ya, klinis dan ditambah pemeriksaan penunjang. Tadi dokter menyebut tentang serangan ya dok ya. Biasanya yang sakit asam urat ini serangannya itu kapan-kapan saja ya? Apakah persis pada saat dia makan sesuatu? Karena mungkin tadi dokter kan bilang, misalkanlah kacang gitu. Sebenarnya bukan karena kacang, cuma karena mungkin udah bertumpuk-tumpuk, lalu kemudian belum makan-makan yang lain, jadinya muncul. Sebenarnya serangan itu munculnya pas kapan, di saat apa sih dok? Ya, jadi
ada beberapa faktor yang bisa mencetuskan serangan ya. Antara lain tadi pola makan misalnya ya, makan tertentu. Terus trauma itu maksudnya gesekan fisik. Ya dia ada benturan gitu ya, itu bisa mencetuskan dari serangan asam urat ya. Terus ada obat tertentu ya yang bisa menurunkan kadar asam urat secara cepat, tapi dia bisa memicu serangan, jadi keluar deposit dari jaringan ya. Intinya mungkin biar awam lebih gampangnya, ada obat tertentu nih, misalnya obat-obat yang buat ngeluarin air kencing gitu ya. Itu bisa menjadi faktor resiko. Jadi memang nggak ada khusus tertentu, dan biasanya serangannya itu, makanya kalau dalam penyakit asam urat itu ya, terutama yang goutnya itu ada siklusnya. Jadi ada dia serangan, terus interkritikal fase diantaranya ya, nanti bisa serangan lagi berulang, nanti akhirnya bisa terbentuk yang menahun itu ya tadi, timbunan-timbunan dari deposit dari asam uratnya gitu ya. Jadi biasanya kalau serangan itu dia keluhannya nyeri hebat ya, bahkan bisa mengganggu aktivitas tadi, sampai jalannya pincang-pincang, sulit jalan gitu ya. Nanti dia bisa resolve, tapi kira-kira mungkin 24-80-nya dia udah kurangan tuh bengkaknya tuh. Tapi ya tetap idealnya kita obatin gitu ya, kita obatin. Kenapa ya? Supaya nomor satu untuk perbaikan dari fase radangnya itu, dan mengurangi resiko episode serangan berikutnya gitu ya. Baik, Dok. Lalu berkaitan dengan tata laksana nih, Dok. Tata laksananya bagaimana, Dok? Iya, jadi kalau untuk tata laksananya memang ada beberapa faktor ya yang perlu kita edukasi juga ke pasiennya ya. Jadi mungkin yang sering salah kaprah di masyarakat saat ini adalah pokoknya begitu sendinya bengkak, apalagi sampai sulit jalan, udah asam urat, minumlah obat tertentu, misalnya allopurinol gitu ya, langsung minum allopurinol. Terus mungkin langsung ada yang tambah steroid gitu ya, katanya obat dewa. Itu dia obat dewa. Ya minum 2 hari 3 hari anakan udah stop, udah bye-bye gitu ya. Kalau ada serangan berikutnya baru. Nah, itu beberapa yang mungkin kita harus edukasi juga di masyarakat. Jadi nomor satu memang pertama, kalau terapi dari non farmakologis dulu nih ya, dari pola hidupnya. Nah, mungkin pola hidup itu kita harus edukasi juga tadi, faktor-faktor apa sih yang bisa meningkatkan resiko ya, dari pola makan tadi ya. Jadi tentunya ya nggak bisa juga, kadang kan ada pasien juga yang karena suka organ dalam minum alkohol, udah nggak apa-apa dok, minum aja, makan aja, ntar abis itu minum allopurinol gitu ya, diharapkan nggak ada serangan gitu ya. Jadi nggak seperti itu, tetap tentunya yang terbaik adalah kita hindari makanan-makanan tertentu yang menjadi bisa meningkatkan resiko asam urat gitu ya. Terus aktivitas juga sama ya, misalnya memang udah sering ada masalahnya di kaki kanan gitu ya, di pangkal ibu jari kanan gitu ya, udah berulang sering serangan ya, hindari sebisa mungkin ya, jangan pakai sepatu yang sempit gitu kan ya. Atau hindari yang trauma yang daerah bisa situ, menyebabkan trauma ya. Ya yang bisa memicu dari serangan itu gitu ya. Nah terus kemudian ada beberapa terapi ya yang bisa kita berikan ya, obat-obatan. Jadi ada obat untuk kalau pada saat jadi tergantung nih pasiennya datangnya apa nih. Kalau pasiennya datangnya nggak ada keluhan, cuman datang misalnya, dok saya hasil medical check up asam uratnya agak tinggi gitu ya. Asam uratnya tinggi, biasanya kan kalau laki-laki 7, kalau perempuan 6. Nah misalnya dia hasilnya misalnya 10 gitu ya, atau 9 atau 11 gitu. Nah itu balik lagi, dia nggak ada keluhan apa-apa. Nah kita lihat lagi dia ada masalah lain nggak nih. Misalnya ada temuan, misalnya ada batu di ginjal gitu ya, asam urat. Nah itu nanti akan dan masalah-masalah lainnya ya, mungkin nggak satu persatu ya kita bahas. Dari hal-hal itulah nanti yang menentukan kita sebagai dokter untuk memberikan terapi untuk menurunkan kadar asam urat atau tidak gitu ya. Tapi ya pola diet segala kita edukasi juga tetap ke pasiennya, meskipun
saat itu pasien tidak ada keluhan sama sekali nih. Ini cuma hasil medical check up aja gitu kan ya. Jadi walaupun hasil medical check up menunjukkan kadar asam urat tinggi, belum tentu ya, belum Langsung tentu serta-merta kita kasih obat. Oke. Dan balik. karena tidak ada rasa nyeri-nyeri seperti itu. Jadi ya tadi saya bilang, jadi kasih obat itu bukan berdasarkan Hasil nyeri doang, hasil lab aja. atau nyeri aja. Jadi makanya itu yang bisa misinterpretasi nih. Misalnya cuma dibawain hasil lab oleh keluarganya, asam uratnya 8, minta obat asam urat dong dok. Nah itu yang bisa, karena kalau mungkin bisa secara non farmakologis dulu edukasi, kenapa harus dengan obat gitu kan? Akhirnya kan yang rugi pasiennya sendiri. Oke, Gitu kan? jadi memang kenapa? Karena dia bilang, udah sih maunya cepetnya aja dok ya. Iya. Gitu ya. Iya. Padahal maksudnya tuh bolak-balik bukan untuk merepotkan pasien, melainkan kita jalani dulu nih satu persatu. Ya, Iya. jadi lewat non farmakologi dulu, lalu ketika ini sudah oke berarti udah oke gitu ya. Karena balik lagi, ntar kalau dikit-dikit obat juga nanti kan pasiennya juga komentarnya, ini dokternya dikit-dikit obat gitu kan. Ya tapi kan susah juga ya, dokternya kan juga bukan dewa gitu, nggak bisa cuma lihat kertas hasil lab terus bisa tahu kira-kira pasiennya gimana gitu ya. Jadi makanya kan serba salah kalau cuma dikasih hasil lab sama keluarganya, nggak dikasih komentar bilangnya dokternya pelit gitu kan. Dan kasih obat juga salah, secara etis juga dokternya juga kurang pas karena ngobatinnya tidak secara legal artis. Di satu sisi dokternya nanti akan rugi juga, ntar pasiennya bilang dikit-dikit dokternya ngasih obat gitu kan. Jadi memang lihat proses-prosesnya dulu ya. Ketika ini dijalani, terus gimana nih? Udah ada terjadi pengurangan apa tidak begitu ya? Jadi ya tadi idealnya kalau ada hasil MCU, asam uratnya misalnya hasilnya nggak normal, konsultasi dulu sama dokternya gitu. Konsultasinya maksudnya interaksi langsung gitu ya, bukan cuman nitip ke orang tanyain hasil lab gitu. Jadi disitulah nanti dokternya akan mengevaluasi ini perlu obat atau belum perlu gitu, non farmakologis dulu gitu ya. Di situ pentingnya adalah evaluasi langsung oleh dokternya, tidak hanya evaluasi hasil lab tok semata gitu. Ya, lalu kemudian mau cepatnya aja gimana nantinya gitu. Padahal bisa saja menimbulkan side effect yang lain. Baik dok, kita lanjut segmen ketiga ya, segmen berikut. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang penyakit asam urat. Kita sudah memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Dr. Guntur. Baik dok, kita lanjut segmen 3 nih, segmen penutup berkaitan dengan topik yang kita sedang perbincangkan, penyakit asam urat. Apa yang menjadi terapi sekaligus juga obat ini untuk penyakit asam urat? Ya, jadi terapinya ini ada terapi untuk maintenance, untuk menurunkan kadar asam urat ya. Memang obat yang banyak beredar di pasaran itu untuk menurunkan produksi asam urat itu antara lain yang paling banyak ya mungkin juga awam udah tahu allopurinol ya. Allopurinol itu bisa diberikan, ada dosisnya ya. Kemudian ada lagi obat yang lebih baru lagi, ini juga sudah beredar ya, febuxostat ya. Memang kalau febuxostat ini juga lebih aman untuk metabolisme ginjal dan lain-lain ya. Itu dijual bebas? Enggak ya, dengan resep. Dengan resep. Tentunya kalau obat-obat ya harus dengan resep ya. Karena balik lagi tadi kalau masyarakat rasanya ini kayaknya nih asam urat nih, sakit sendi, pincang gitu, udah biar gampang beli aja obat. Ya ruginya rugi sendiri gitu ya, bisa aja misdiagnose dan lain-lain. Kemudian ada juga obat untuk pada saat misalnya dia serangan gitu ya, untuk mengurangi peradangan ya, ada golongan colchicine atau mungkin steroid juga bisa diberikan pada kondisi-kondisi tertentu. Dan obat penahan nyeri ya, penahan nyeri kan sering tuh yang banyak berada di pasaran tuh misalnya golongan ibuprofen, golongan etoricoxib gitu ya. Saya nggak sebut nama dagang ya. Jadi memang yang sering masyarakat ya tadi dicampur aja, kalau misalnya lagi serangan campur aja semua obat itu ya, obat ini misalnya golongan ibuprofen atau meloxicam ditambah steroid gitu ya, langsung bles biar hilang gitu kan sakitnya kan ya. Dan malah ada yang kalau pengalaman pas praktek saya, ada pasien yang abuse. Jadi abuse itu udah sampai nyerinya udah ini, dia minum terus obat penahan nyerinya itu ya, terus sampai akhirnya pas datang udah ada komplikasi dari yang obat-obat tersebut, misalnya berak darah gitu ya, atau ginjalnya sudah melemah. Jadi ginjalnya melemah karena faktor asam urat yang nggak terkontrol, ditambah abuse konsumsi dari over konsumsi dari obat-obat penahan nyeri gitu kan. Jadi kalau seperti itu kan rugi sendiri jadi pasiennya kan. Ya jadi kebayang lambungnya kayak apa ya? Iya, jadi memang obat itu bisa dipakai tapi dalam pengawasan dokter, dan ada maksudnya ada masanya gitu ya, kapan kita pakai, kapan kita harus stop gitu ya. Kemudian juga tadi colchicine juga, bahkan di guideline kalau yang khusus yang colchicine itu memang tetap, nah itu yang tetap dilanjut gitu ya, beberapa saat atau beberapa bulan setelah dia serangan yang mereda, untuk mengurangi resiko kekambuhan. Jadi balik lagi, makanya untuk mengobati asam urat itu banyak faktor. Jadi nggak sesimpel cuman minum semua obat penahan nyeri jebret. Memang mungkin saat itu nyerinya memang berkurang gitu kan. Kadang kita ya udah aspek praktis aja dok, simple gitu kan ya, tapi bagaimana kelanjutannya terus gitu, nggak semua orang juga cocok untuk kita langsung kasihkan obat penahan nyeri tadi. Kita kan juga lihat bagaimana faktor lainnya gitu kan. Makanya sebagai penyakit dalam kita lihat juga bagaimana fungsi ginjalnya gitu kan. Kalau tentunya fungsi ginjalnya pasien itu sudah menurun karena sebelumnya dia asam uratnya tidak terkontrol, ya kita tidak bisa dengan serta-merta main kasih obat penahan nyeri. Kita justru akan menambah beban ginjalnya nanti gitu ya. Nah kemudian tadi yang obat maintenance asam urat itu biasanya memang diminum terus gitu ya. Gitu. Kalau terapinya, atau katakanlah ada yang nggak mau, katakanlah ingin minum obat-obat herbal misalkan gitu. Ya, jadi kalau herbal itu kalau herbal itu memang ada beberapa penelitian dari daun salam ya, rebusan daun salam ya. Tapi memang masih diperlukan penelitian lanjutan ya. Itu dikatakan bisa menurunkan kadar asam urat
Tapi makanya tergantung nih fase apa. Kalau dia cuman kadar asam urat berlebih, hiperurisemia, ya memang kita untuk menurunkan asam urat. Tapi kalau dia ditambah lagi serangan, kita kan harus ada kasih anti radangnya, ya serangannya. Ya jadi, tapi balik lagi untuk itu memang masih diperlukan penelitian-penelitian yang lebih besar skalanya ya untuk rebusan daun salam. Dan sekali lagi, kalau herbal itu belum tentu 100% pasti lebih aman daripada obat-obat yang pabrik gitu ya. Jadi itu yang juga saya tekankan, selalu saya sampaikan juga ke pasien. Jadi obat herbal itu belum tentu mengatakan bahwa itu lebih aman daripada belum tentu, pasti selalu lebih aman gitu. Itu kalau menurut saya juga berlaku untuk obat-obat yang lain ya, maksudnya herbal pada penyakit lain. Gitu, karena memang saya setuju gitu ya kalau bisa pakai herbal dan udah penelitiannya udah jangka skala besar, dan banyak juga obat-obat itu yang sebenarnya dari herbal gitu ya, ekstrak dari herbal karena udah banyak penelitian, sudah diukur dosisnya segala. Tapi untuk menggeneralisir obat herbal itu pasti lebih aman daripada obat-obat yang kimia ini, menurut saya tidak, karena selama kita masih hidup di dunia tidak ada 100% aman. Saya selalu bilang gitu. Bandingkan aja dengan misalnya nasi deh. Nasi kan lebih alami ya daripada obat ya. Cuman kalau over kebanyakan makan nasi kan jadi diabetes. betul. Garam juga sama, itu lebih alami lagi daripada obat herbal kan. Misalnya ya kalau tenggorokan gak enak, kumur-kumur air garam. Tapi kalau garamnya kebanyakan jadi darah tinggi gitu. Jadi intinya selama kita masih hidup di dunia, ya menurut saya nggak ada yang 100% aman ya, kecuali udah di surga gitu ya. Itu beda cerita. Betul. Mungkin ini kasus yang berbeda ya. Saya ingat yang saya kenal begitu. Jadi sakit tertentu lakukan obat herbal nggak menolong juga, malah tambah komplikasinya malah. Iya, tambah jadi banyak, gitu. intinya kita bukannya anti, tapi gunakanlah secara bijaksana gitu loh. Karena kalau sampai over juga bisa aja. Begitu. Iya. Apalagi masuk ke tubuh, terus tubuh orang juga kan beda-beda ya dok. Iya, betul. Itu aja tadi dokter udah bilang kan, nggak cukup bawa hasil lab, kami juga perlu lihat pasiennya, jangan sampai misdiagnos dan misinterpretasi begitu, karena tiap orang beda-beda ya. Tiap tubuh juga kan beda-beda bereaksinya begitu. Iya, jadi kayak tadi misalnya ada beberapa penelitian tertentu katanya rebusan daun salam itu bagus. Nah, cuman kan harus diteliti juga ini saatnya apa. Terus bagaimana proses perebusannya? Rebusnya berapa lama? Berapa derajat? Ekstraknya yang keluar apa? Ya kan mungkin saja saya yang ngerebus sama ibu yang ngerebus kan beda. Suhunya nggak diukur. Saya ngerebus misalnya 20 menit, ibu ngerebusnya 30 menit, nanti keluar saatnya juga udah beda gitu loh. Iya. Betul. Karena memang kan mesti presisi ya, mesti akurat. Iya, makanya kalau yang memang sudah banyak penelitiannya, nanti dia dibakukan, misalnya diekstrak gitu. Apa saat aktifnya, dosisnya berapa, itu yang diberikan sebagai terapi. Baik, dok, penyakit asam urat ini bisa sembuh nggak sih dok? Ya, jadi kalau kita bilang terkontrol ya, terkontrol. Jadi yang kita harapkan adalah kadar asam uratnya terkontrol dan kita mengurangi atau menurunkan kekambuhan ya, serangannya itu yang kita harapkan. Apa yang bisa kita lakukan berarti untuk mencegah, untuk mengurangi katakanlah serangan ataupun kadar asam urat supaya nggak terus tinggi? Ya, tadi dari pola hidup ya, lifestyle itu pola hidupnya harus bagus gitu ya. Tadi hindari aktivitas tertentu yang bisa memicu, hindari makanan tertentu yang bisa memicu, dan kalau memang sudah perlu untuk mengkonsumsi obat-obat dari asam urat sesuai rekomendasi dokter, ya tentunya disarankan mengkonsumsi dengan teratur gitu ya. Jadi supaya kita bisa mengontrol, menjaga kadar asam uratnya tetap baik di dalam darah. Tetap baik di dalam darah. Terakhir dok, mungkin ini jadi mundur dengan yang segmen pertama. Kalau kondisi obesitas, kelebihan berat badan, itu bisa memicu juga nggak dok? Ya, beberapa juga ada mengaitkan antara obesitas dengan asam urat ya. Beberapa penelitian ya. Jadi
asam urat ini ya jadi tidak semata hanya penyakit sebenarnya terkait dengan sendi aja gitu ya, karena kan dia kristal asam uratnya bisa di mana-mana menumpuknya. Makanya tadi ada juga penelitian yang mengaitkan dengan peningkatan resiko masalah stroke, jantung dan lain-lain gitu ya. Jadi memang kelihatannya sepele tapi perlu untuk dikontrol dengan baik asam urat itu tadi ini. catatannya mengontrol kadar asam urat begitu ya, supaya juga tidak terjadi resiko lain atau komplikasi-komplikasi yang lain. Baik dok, kita sudah tiba nih di menit-menit akhir segmen ketiga. Adakah hal yang ingin juga dokter bisa boleh sampaikan kepada para pemirsa berkaitan dengan sakit asam urat yang tadi kita sudah perbincangkan? Mari silakan dok. Ya, jadi penyakit asam urat itu merupakan salah satu penyakit ya yang sering ditemui di masyarakat ya. Yang paling penting adalah kalau ada keluhan nyeri-nyeri sendi, akan lebih baik jika dikonsultasikan dulu ke dokter, dipastikan dulu ini nyeri sendinya penyebabnya apa, supaya nanti tata laksananya juga lebih tepat gitu ya. Nah, kalau memang ternyata dia memang ada masalah di asam urat, tentunya dari dokter akan memberikan rekomendasi bagaimana terapinya yang baik. Nah, salah satu faktor juga yang sangat penting dan berperan yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah pola hidup sehat tadi. Ya, jadi pola makanan apa saja yang menjadi faktor resiko ya, jangan terbawa oleh hoax. Jadi kita bijak ya, karena sayang sekali makanan yang seharusnya mungkin bisa kita konsumsi jadi tidak kita konsumsi karena hoax. Makanan yang seharusnya kita hindari malah kita konsumsi gitu ya, karena misinformasi gitu. Dan tentunya jika memang sudah direkomendasikan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk mengontrol asam urat, tentunya perlu diikuti dengan baik ya, supaya kadar asam uratnya bisa terkontrol. Ya, baik dok. Injil Markus pasal 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika di antara para sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi sakit penyakit, dengan iman kepada Tuhan, tapi juga sekaligus dengan kesungguhan ya, dengan memperbaiki pola hidup, lalu kemudian memperhatikan apa yang menjadi saran dari dokter dan juga dukungan seluruh keluarga. Kita percaya dalam pergumulan sakit pun kita akan terus dimampukan, dikuatkan dan tetap dimampukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Terima kasih Dokter Guntur yang boleh bersama kita semua menolong kita untuk bersama-sama diedukasi ya tentang penyakit asam urat. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.